terima kasih Fresh Band untuk lagu yang sudah disuguhkan untuk kita di pagi hari ini, menambah penyemangat kita di pagi hari ini. Baik. Dan tentunya kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya di mana kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kalimantan Tengah Bapak Darliansah melalui Dialog Pagi. ya pemirsa, di pagi hari ini kita sudah masuk di segmen Dialog Pagi dan saat ini telah hadir bersama kami narasumber kita, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah. Selamat pagi Bapak Darliansah, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Nabira. Salam sehat Nabira dan Salam sehat. Saya Ari, Pak. Ari. Oke, Iya, kita baik. baru berkenalan ini, Pak ya. Terima kasih. Pak, sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke studio kami dan untuk membincang-bincang tentang udang faname yang tentunya akan mudah-mudahan bisa menjadi primadona di Kalimantan Tengah untuk nanti ke depannya bisa menjadi sebuah komoditi yang memiliki kualitas ekspor sehingga bisa meningkatkan lagi PAD. Amin, amin. Kita Dan ingin membahas tentang tema pengembangan kawasan udang faname shrimp estate. Yang pertama yang ingin kita tanyakan dulu Pak, udang faname ini apa bedanya dengan udang-udang biasa Pak? udang Paname ini bedanya dengan udang biasa, dia punya kemampuan bertahan hidup yang kuat. Kemudian juga dia merupakan komoditas premium yang harga jualnya cukup tinggi begitu. Hingga tingkat kematiannya ketika kita membudidayakan udang Paname ini sangat kecil dibanding dengan udang yang lain gitu. Oke, berarti tingkat stresnya lebih rendah ya, ya, dibanding dengan jenis udang lain. Baik. Kemudian juga dari segi pricingnya sendiri Iya. itu kualitasnya lebih bagus dibanding udang yang biasa ya Pak. Betul. Ya? Jadi lebih gampang untuk dibudidayakan dan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibanding udang yang biasa. Itu sebabnya kenapa udang Paname akan menjadi primadona nih kita harapkannya. Betul. Oke, tentunya juga Pak, apa yang menjadi di sini kan informasi yang kami dapat adalah salah satu kabupaten yang menjadi kabupaten unggulan yang menjadi lokasi pengembangan untuk udang Paname ini dalam skala besar adalah Kabupaten Sukamara. Apa yang menyebabkan Kabupaten Sukamara yang dipilih Pak? Bukan kabupaten-kabupaten lain nih misalnya. Ya, baik Mas. Sebenarnya 7 kabupaten yang ada pesisir pantainya memiliki potensi gitu. Tapi Oke. Pak Gubernur ya memprioritaskan untuk tahap pertama ini pengembangan tambak budidaya udang Paname itu adalah melihat dari sisi pertama komitmen bupatinya. Komitmen bukan. Nah, jadi bupatinya ini komitmen nggak terhadap pembangunan sektor kelautan perikanan, apalagi berkomitmen terhadap pembangunan atau tambak budidaya udang Paname. Itu pertama. Yang kedua adalah ketersediaan lahan yang clear and clean, CNC gitu ya. Karena ini jadi soal dasar ya ketika kita membangun sebuah konsep shrimp estate kawasan ya gitu kan, lahan harus CNC. Ya. Itu kedua. Ketiga bahwa dilihat dari sisi existingnya ya tambak budidaya di Sukamara itu lebih baik ya dibanding dengan kabupaten lain. Artinya sekarang ini sudah banyak masyarakat yang membudidayakan ya udang Paname di Sukamara. Jadi tugas pemerintah adalah memberi support, dorongan agar itu terus berkembang menjadi kawasan khusus udang Paname yang kami istilahkan dengan shrimp estate gitu ya. Shrimp estate. Nah itu lagi yang lanjutannya adalah pertimbangan teknis. Kalau kita lihat dari misalnya kayak salinitas gitu ya. Salinitas itu di Sukamara itu dia masuk di toleransi 15 sampai dengan 25 ya PPT gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi pH, dia ada di toleransi yang memang cukup layak untuk budidaya udang, ada di 7 sampai dengan 8 ppm gitu. Dan kajian-kajian teknik lainnya gitu. Kita sudah mengajak PT Prima Sidoarjo untuk melakukan kajian teknis, termasuk juga Balai Besar Air Payau, Perikanan Budidaya Jepara, juga kita ajak melakukan kajian teknis. Nah, berdasarkan kajian teknis memang di Sukamara sangat prospek, layak ya. Kita kembangkan konsep pembangunan
klaster tambak udang Paname atau shrimp estate. Kira-kira gitu. Oke, berarti dari pemerintah provinsi sendiri itu tidak serta-merta menerapkan saya Sukamara nih, tapi berdasarkan riset yang sudah dilakukan ya Pak ya. Betul. Tadi based on CNC dari lahan, kemudian komitmen bupati pastinya. Itu udah paling utamanya. Karena ini diperlukan konsistensi pastinya Pak. Betul. Karena proyek ini pasti memakan dana yang tidak sedikit kan. Apa jadinya kalau ini tidak dikonsistenkan berkelanjutan pastinya. Karena konsepnya yang namanya budidaya itu harus konsisten, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Betul. Jadi kalau misalnya 2-3 tahun, 4 tahun kita misalnya mampu mendominasi ya penjualan atau produksi udang, tetapi setelah itu collab, itu bukan konsep yang berkelanjutan namanya kan itu. Dan yang paling penting tadi yang saya mungkin dan juga Nelpira bisa baca adalah tadi penjelasan Bapak mengenai sanitasi air. Itu Pak salah satu poin yang sangat penting. Betul. Kualitas air sangat dibutuhkan yang memang bisa menyesuaikan dengan udangnya sendiri. Karena kan kalau sanitasinya beda, kualitas udangnya juga nanti akan berbeda. Jadi kalau kualitas teknisnya itu banyak yang tidak memenuhi syarat, berarti satu dari sisi optimalisasi produksi itu kurang. Yang kedua itu berarti faktor kematiannya cukup tinggi. Kemudian juga mudah terserang hama penyakit gitu ya. Penyakit betul. Gitu. Oke. Baik, Bapak, di Kalimantan Tengah ini kan tidak hanya Sukamara menjadi kabupaten yang mungkin memenuhi untuk menjadi dibangun shrimp estate ini. Nah, selain shrimp estate Pak, apa saja yang merupakan inovasi keunggulan pembangunan sektor kelautan perikanan di Kalimantan Tengah ini? Mungkin Bapak bisa bercerita Pak? Baik, sebenarnya kunci dari pembangunan sektor kelautan itu adalah produksi. Gitu kan, baik produksi pada perikanan tangkap, ya, baik di laut dan di sungai, atau produksi pada budidaya. Kan itu konsepnya ya. Nah, bagaimana pemerintah selama ini telah memberikan misalnya dukungan ya terhadap prasarana, sarana gitu ya, kemudian permodalan, akses pasar dan seterusnya gitu kan. Sekarang apa kira-kira penyemangat? Nah, itu yang kita bangun melewati dua konsep. Konsep satu adalah gubernur selaku pemerintah provinsi gitu ya harus hadir ya kan, memberikan perlindungan kepada nelayan. Nah, itu dengan istilah kami adalah asuransi nelayan berkah. Artinya nelayan itu tidak lagi merasa ketakutan ya kalau misalnya melakukan aktivitas penangkapan gitu kan, karena ada memang jaminan pemerintah provinsi ketika mereka sakit gitu ya, ketika mereka kecelakaan itu akan mendapat santunan dari pemerintah provinsi begitu. Oke. Nah, kemudian inovasi yang kedua adalah kita tahu bahwa panjang pantai Kalimantan Tengah itu adalah 703 km. Kemudian batas kewenangan dari provinsi itu kan 0 sampai dengan 12 mil gitu ya. Nah, kita sudah menetapkan nih Perda ya tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu bahasa teknisnya, tetapi bahasa umum yang bisa dipahami oleh masyarakat adalah tata ruang laut. Tata ruang laut. Nah, ini 2019 sudah kita tetapkan perdanya. Nah, lalu Pak Gubernur memberikan arahan bahwa perda ini harus dikawal dengan baik sehingga pembangunan di laut ini tidak lagi terjadi tumpang tindih, tidak lagi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan seterusnya. Kami buat sebuah aplikasi yang kami katakan dengan geoportal Laut Berkah. Oh, itu aplikasi Pak ya? Iya, itu bisa digunakan untuk mengoverlay ya kesesuaian ruang. Jadi di laut itu tata ruangnya ada zona budidaya, ada zona tangkap, ada zona kawasan strategis nasional, ada zona konservasi, ada zona alur laut. Nah, ini kita kawal sehingga pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, provinsi gitu kan, memastikan peruntukan itu sesuai. Itu pertama. Yang kedua, melewati aplikasi ini tidak hanya orang Indonesia, di luar negeri pun bisa mengakses ya tata ruang sehingga potensinya ini bisa digunakan untuk mempromosikan potensi daerah. Jadi kita memberikan layanan ke seluruh pemangku kepentingan tidak lagi secara tatap muka. Lisan ya. Lisan atau mereka di mana aja bisa mengakses. Oke. Sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali. Kemudian yang terakhir keunggulan dari geoportal berkah itu adalah
kita memastikan dalam memberikan pelayanan ke seluruh pemangku kepentingan itu tidak ada lagi unsur KKN, Oke. karena tidak tatap muka dan memang dibantu betul-betul oleh aplikasi. Iya, iya. Begitu kira-kira inovasi yang alhamdulillah bulan kemarin tim penilai ya Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Kelautan Perikanan dari Set Milpres ya bersama Kemendagri datang karena melihat bagaimana sih di lapangan ya dampak dari sebuah aplikasi baik itu asuransi dan berkah ataupun Geoportal Laut Berkah. Geoportal. Mereka memberikan apresiasi, mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan kita sudah masuk di 5 besar. 5 besar. Untuk Wah, diberikan prestasi penghargaan luar biasa oleh ini, Pak. keberhasilan kita membangun kelautan Afrika. Oke. Demikian, Mbak. Ini kita sambil Kita menyaksikan tampilkan visual nanti Pak visual mungkin 3D-nya ini dari mengenai pembangunan stream estate ya Pak Stream ya. Ya, ini konsep 3D-nya. Ini konsep 3D-nya. Baik. ini pintu masuk ya Pak ya. Ya, ini pintu masuk ini. Ini pintu masuk kita. Pintu masuk gerbang. Nah, ini Stream Estate Kalteng Berkah. Nah, ini ada pintu security-nya gitu. Total luasan Pak yang dikelola sampai hari ini Ini konsepnya 40 hektar, 40 tapi hektar. intinya adalah 26 hektar, 14 hektarnya adalah bangunan-bangunan pendukung. bangunan-bangunan pendukung. Pendukungnya misalnya kayak cold storage, hatchery, gudang-gudang, kantor, begitu. Iya. Bangunan komersil apakah ada atau memang di sini dipusatkan untuk industri saja? Di sini dipusatkan hulu hilirnya, gitu ya. Hulu Jadi hilirnya, ya. dari apa namanya pembesaran awal, gitu ya, Iya. sampai dengan panen. Panen. Nah, kemudian ada juga lab testingnya, kesehatan lingkungan juga ada. Nah ini apa namanya tempat pemukiman. Pemukiman, Nanti pengelola. pengelola. Oh, para pengelola juga diberikan apa namanya wadah ya? Iya, betul. Oke. Nah, juga tempat ibadah, gitu ya. Keren banget ini. Oke. Ini langsung di pinggir laut. Iya. Ya, Jadi di pinggir laut itu sekitar 700 meter. Jadi sangat dekat dengan laut. Sangat dekat dengan laut. Oke. Benar-benar memang di konsep klaster ya Pak. Itu di dalam sana tambaknya ya Pak ya? Ya itu tambak, itu tambak klaster-klasternya. Ya ada 5 klaster, Ada 5 gitu. klaster. Ada 5 klaster. Jadi satu petak itu ukurannya 400 kali 400 Satu meter. kolam itu Pak. Iya, satu petak kan 400. Ada berapa petak itu Pak? Ada sekitar 90 petak. 90 petak ya? Nah itu gambarannya, nanti kita lihat ya. Langsung di pinggir laut ya Pak ya? Iya, jadi langsung pinggir laut untuk mendekati inlet, memasukkan apa namanya air payau itu, gitu ya. Kemudian diproses sehingga kebetulan sudah di treatment, Iya. baru dia masuk ke kolam inti gitu. Oh, ini Nah ini gudang, stok filenya ada di sini. cold storage dan gudangnya. Harus distribusinya di sini juga nanti ya. Oke, luar biasa. Ya Nah saat ini ini Pak, tambak-tambaknya nih ada kincir-kincir anginnya gitu ya untuk turbulensi apa namanya air, untuk perputaran air, untuk udara air yang cukup baik gitu. Wow. dan untuk saat ini Pak seperti apa perkembangan di kawasan ini Pak? Untuk saat ini existing yang ada di kawasan ini ya di sekitar yang punya konsep pemerintah ini ada sekitar 832 hektar tambak yang sudah dibuka oleh masyarakat. Itu adalah dampak dari bagaimana kita mendorong ya kan masyarakat itu sudah betul-betul yakin bahwa usaha sektor perikanan itu tidak memiliki risiko tapi memiliki prospek gitu Oke. kan. Nah, ini yang mau saya tanyakan Pak mengenai program tadi dari asuransi berkah dan juga geoportal ya Pak Ya, ya. geoportal. Yang pertama ini informasi juga untuk masyarakat seluruh Indonesia pastinya. Betul. Karena ini apa kalau saya bisa menangkap ini salah satu akses yang seperti kalau di pertanahan itu ATR BPN, dia kan punya website untuk kita bisa ngecek apakah di wilayah itu sudah ada SHM-nya, kemudian ada masih statusnya belum SHM. Nah kalau di geoportal ini berarti peta bidangnya itu udah
plotkan. Ya, betul. Di mana di sini wilayah laut sini diperbolehkan untuk memancing misalnya. Betul. Di sini untuk budidaya dan di sini zona laut yang teritorial tidak boleh diganggu. Betul, konservasi misalnya kan. Iya, konservasi misalnya. Di luar dari itu apabila ada aktivitas dianggap pelanggaran ya, Baik, yang betul. tidak sesuai dengan kegunaannya. Betul. Wah, itu luar biasa, Pak. Oke. Dan tentunya untuk asuransi berkah ini untuk informasi juga bagi para nelayan yang ada. Ini apakah perusahaan daerah yang ngelolanya, pemerintah, atau ada perusahaan asuransi swasta, Pak? Atau seperti apa konsepnya, Pak? Jadi kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi gitu Perusahaan ya, asuransi, oke. sebagai pemenang yang memenuhi syarat gitu ya. Dalam hal ini kita bekerja sama yang sangat memenuhi syarat adalah PT Jasindo. PT Jasindo. Nah, jadi kita kontrak bahwa untuk tahap pertama itu sebanyak 9.000 nelayan ya, yang kita cover gitu ya, untuk mendapat Untuk mendapatkan asuransi ini. Jadi slotnya ada 9.000 ya, ada Pak? 9.000 itu yang kita distribusikan ke 14 kabupaten kota begitu. 14 kabupaten kota? Ya, kita 9.000 distribusikan. untuk 14 kabupaten kota ya? Iya, jadi distribusinya tergantung dari banyaknya nelayan, kemudian tidak boleh tumpang tindih dengan asuransi yang ada dari pusat, misalnya begitu ya, karena nanti akan menjadi persoalan Polemik, iya, gitu betul. ya. Untuk lahan sendiri saat ini, Pak, kolam kan sudah ada kolam ya. Ini pertanyaan polos sebetulnya. Ini apakah dikelola oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok dalam bentuk koperasi saat ini, Pak? Yang di Stream Estate ya? Iya, Stream Estate. Jadi konsep Stream Estate itu ya nanti kita pendekatannya mirip dengan pola FIR ya, pola FIR. Jadi inti plasma begitu Oh, ya. seperti di sawit ya? Oh ya, mirip gitu ya. Jadi nanti perusahaan intinya adalah Prusda. Ya, Prusda. kemudian Oke. plasmanya itu adalah satu boleh masyarakat, kemudian milenial, kemudian BUMDes, kemudian koperasi, kemudian kelompok budidaya perikanan begitu ya. Itu nanti yang kita rekrut untuk mengelola, tetapi sebagai perusahaan intinya adalah Prusda. Prusda, perusahaan Prusda intinya ya. itu nanti secara bisnis itu di backup oleh OJK, Bank Kalteng gitu ya. Secara teknis itu di backup oleh Dinas Kelautan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten, kemudian di backup oleh PT Prima dan Balai Besar Jepara. Begitu konsepnya. Oke. Jadi ada yang membackup secara bisnis, ada yang membackup secara teknis gitu. Secara teknis. Di perusahaan intinya. Oke. Nah, sehingga tugas dari perusahaan intinya adalah bagaimana agar plasma-plasma yang dibinanya ini gitu kan bisa produksi optimal gitu. Jadi dengan diberikan benih, pakan, kemudian obat-obatan gitu kan. Ya insya Allah karena dalam sebuah kawasan itu kan paling mudah tuh membuat standarisasinya, paling mudah untuk mengendalikannya. Iya. Kemudian juga paling mudah untuk menskenariokan seperti apa kira-kira kapan waktu panen produksinya. Panen gitu. produksi. Oke, berarti memang sudah dikonsep dengan apik ya, Pak. Betul. Di mana masyarakat juga tidak dilepas dengan independen Iya. untuk mengelola tambak ini nanti, tapi tetap dikontrol oleh pemerintah melalui Prusda tadi. Betul. Ada cover juga melalui asuransi, Iya. dan juga masyarakat sekitar sudah diberikan arahan dan juga informasi apabila ingin menjadi nelayan di luar dari zona itu dengan adanya geoportal juga. Betul. Luar biasa. Pak, sebenarnya kita banyak ya pengen nanya-nanya lagi. Ada terbatasan waktu. Betul, betul. Banyak, Pak. Saya terima kasih banyak ya difasilitasi ya. Sama-sama, Pak. Bagaimana kita bisa mengeksplor informasi-informasi ke seluruh pangku kepentingan, dan nanti kalau memang ada waktu lagi kami siap ya kapan saja untuk bisa diminta oleh TPRI gitu. Betul. Pak, sebelum kita mengakhiri dialog pagi hari ini, mungkin satu lagi Pak, harapan Bapak selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi upaya pemulihan ekonomi di daerah. Kuncinya ada di pengambil keputusan. Pengambilan Tapi bagaimana kepala daerah ya gitu kan harus betul-betul memprioritaskan pembangunan kelautan perikanan ini dengan memberikan regulasi khusus. Misalnya memberikan bantuan sarana prasarana ya kan peningkatan SDM gitu kan. Iya. Kemudian untuk pengusaha dia berikan insentif. Iya. Ya kan? Berikan insentif olahan ini ada nih gitu Iya. kan. Kita bantu nanti sampai CNC dan seterusnya. Saya yakin sektor pembangunan kelautan perikanan bisa lebih cepat. Gitu. Lebih cepat berkembang. Jadi saya berharap apa namanya? Terima kasih. Siap.
Terima kasih sekali Pak Darlianto sudah berbagi banyak sekali informasi untuk kita di pagi Dan hari tentunya nanti kalau kita undang lagi, jangan jerah ya Pak ya. Siap, kita dengan topik yang lain juga siap. Siap. Nanti kita bagaimana agar dengan media TPRI ini, ya masyarakat seluruh pemangku kepentingan mencintai sektor kelautan perikanan, kemudian mencintai ikan. Betul. Karena ikan itu menyebabkan kita kuat, sehat dan cerdas. Betul Gitu kira-kira. sekali. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Terima kasih, Darlianto atas terima kasih. kehadirannya. Kita akan undang lagi di lain waktu untuk membahas hal yang lain atau masih seputar udang faname. Baik, siap. Oke, pemirsa itu dia tadi perbincangan kami dengan Pak Darliansyah selaku Kepala Dinas. Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, di mana tema kita pagi hari ini pengembangan kawasan udang faname dan stream estate tentunya Oke, ya. dan tentunya kita akan lanjut kembali setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Selamat Pagi Tambun Bunga.